pertukaran mahasiswa dari Universitas Samudra ke Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara beradaptasi dan memenangkan persaingan di era disrupsi sebagai salah satu tugas mata kuliah Disruptive Management di Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa. Jangan di skip ya teman-teman. Nah, akhir-akhir ini mungkin kita sedang dihebohkan dengan situasi disrupsi yang sedang melanda dunia usaha, terkhususnya bagi para pengusaha. Bagi sebagian kalangan, ini dianggap sebagai suatu peluang, tapi bagi kalangan yang lain, ada yang menganggap ini menjadi ancaman dan bahkan menjadi awal dari kebangkrutan yang tidak diinginkan. Nah, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan era disrupsi. Secara umum, era disrupsi adalah era di mana terjadinya perubahan masif yang mengubah sistem dan tatanan bisnis yang lebih baru. Disrupsi sendiri utamanya disebabkan oleh adanya inovasi-inovasi dan kreativitas baru. Nah, sebagai pelaku usaha, kita harus siap melakukan inovasi agar usaha kita terus bertahan dan berkembang di era disrupsi saat ini. Oleh karena itu, strategi yang tepat terkait dengan langkah-langkah perusahaan dalam menghadapi persaingan di era seperti ini sangat diperlukan. Nah, menurut saya ada beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebagai pelaku usaha. Yang pertama yaitu trend matching, yang kedua riset, yang ketiga inovasi, yang keempat partnership, yang ketiga change management. Nah, yang pertama yaitu trend matching. Trend matching yaitu kita sebagai pelaku usaha harus selalu memantau perubahan tren dalam lingkungan bisnis. Hal ini sangat diperlukan apabila kita sebagai pelaku usaha dan ingin terus mengembangkan usaha kita. Dengan selalu memantau lingkungan bisnis, maka kita sebagai pelaku bisnis akan selalu mengetahui perubahan-perubahan yang sedang dan akan terjadi sehingga gejala-gejala timbulnya disrupsi akan terdeteksi secara dini, sehingga kita bisa mengambil tindakan yang cepat atas perubahan disrupsi ini. Yang kedua yaitu adalah melakukan riset. Nah, agar trend matching ini mendapatkan hasil yang baik, setelah itu kita harus melakukan riset. Karena dengan riset kita akan mendapatkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai keabsahannya karena dilakukan secara ilmiah, sehingga kita sebagai pelaku usaha dapat mengambil langkah yang tepat untuk kedepannya. Yang ketiga yaitu ada inovasi. Nah, setelah melakukan riset dan mendapatkan hasil, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan sebagai pelaku usaha adalah melakukan inovasi, yaitu membuat terobosan-terobosan baru atau penyesuaian-penyesuaian pada bisnis yang lama agar lebih sesuai dengan era di mana masa disrupsi ini terjadi. Inovasi dapat dilakukan jika peristiwa tersebut sudah terlanjur terjadi dan dapat berhasil pada bisnis yang mau kita lakukan perubahan. Contohnya yaitu misal yang awalnya dulu kita mempunyai store offline, lalu kita inovasikan dengan meluncurkan versi online-nya agar lebih menarik pelanggan di luar sana. Yang keempat yaitu ada partnership. Nah, di era disrupsi ini tentunya tidak mudah kita sebagai pelaku usaha untuk bertempur sendiri. Nah, lebih baik kita melakukan strategi partnership. Karena di era disrupsi pada masa ini membuat bisnis sulit untuk bertempur sendiri karena persaingan sudah sangat kompleks dan proses bisnis sudah terinklusi. Oleh karena itu, solusinya adalah dengan melakukan kolaborasi dan aliansi-aliansi strategis, mulai dari sisi output, mulai dari sisi input sampai output dalam supply chain agar bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, dengan partnership juga kita bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru yang menarik pelanggan.
Nah, mungkin sekian langkah-langkah dari saya untuk menghadapi era disrupsi ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.